Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pemrograman dasar kita, algoritma dasar pemrograman menggunakan Python. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang modul maths pada Python. Kenapa kita membahas khusus modul maths? Ya, karena prodi kita adalah prodi pendidikan matematika. Setidaknya kita tahu fungsi dasar matematika yang bisa kita gunakan pada Python. Oke, modul Maths ini adalah modul yang menyediakan fungsi-fungsi matematika dasar ya, yang bisa kita gunakan untuk matematika sederhana. Jadi dia tidak masuk untuk matematika advance tingkat tinggi, tapi hanya mencakup fungsi dasar matematika ya. Kemudian pada modul Maths ini juga memiliki konstanta seperti pi ya, bisa atau bilangan natural e, tau dan infinity dan sebagainya. Oke, contohnya kalau kita ingin menggunakan modul maths, kita harus mengimport dulu dengan cara sintaks import, kemudian menggunakan nama modulnya yaitu maths. Ya, kemudian kita kalau ingin menggunakannya, berarti kita dahului dulu dengan kata maths dot, misalkan kita ingin menggunakan pi, berarti maths dot pi seperti itu ya. Misalkan contoh kita masuk ke Visual Studio, ya. Di sini saya sudah import OS-nya. Nah, kalau saya ingin misalkan print bilangan pi, kita tidak bisa langsung tulis pi seperti ini. Karena dia akan dibaca sebagai variabel. Jadi kita tulis dulu nama modulnya yaitu math.pi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita running, oke, pi-nya adalah 3,141592 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk mengimport nilai maths kita harus atau menggunakan modul maths kita harus mengimportnya dulu yaitu import maths ya. Oke. Nah, selanjutnya pada modul maths ini banyak terdapat fungsi ya, mungkin pada pertemuan hari ini sedikit saya membahas beberapa fungsi dasarnya. Yang pertama, untuk menggunakan konstanta pi kita tinggal menggunakan maths.pi ya. Kalau e berarti maths.e, kalau tau berarti maths.tau. Tau di sini pada Python itu adalah 2pi ya, 2 kali nilai pi. Kemudian kalau ingin menggunakan sebuah nilai yang tak terhingga, kita bisa menggunakan maths.inf ya. Oke, selanjutnya kalau yang bukan angka, kita bisa menggunakan maths.none ya, atau not a number seperti itu. Oke, baru kita masuk ke fungsi pembulatan nilai di Python ya. Sama seperti pada matematika, kita punya ceiling function sama floor function ya. Ceiling function ini adalah pembulatan ke atas. Kalau floor berarti pembulatannya ke bawah. Nah, tapi sebenarnya pada Python ada fungsi defaultnya yang built-in, itu adalah round, ya, yaitu membulatkan nilai terdekat. Nah, round ini kita bisa gunakan tanpa mengimport modul maths-nya. Misalkan, langsung saya beri contoh. Oke, misalkan kita ingin print math dot misalkan tadi sale ya, selnya dari 3,9 ya. Oke, kemudian kita print lagi math oh maaf bukan math maaf math dot, oh di sini maaf masih terbaca sebagai ini print, saya ulangi print di sini math ya, math dot sale bukan floor, kita coba floor dari misalkan 3,9 juga ya. Yang kedua printnya dari misalkan round langsung ya, tanpa pakai math. Round numbernya adalah 3,9.
Ya, seperti ini. Kalau kita running, ya kita bisa lihat kalau match cell ini akan membulatkan ke atas, berarti 3,9 jadi 3. Kalau floor berarti dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya, ya berarti jadinya 3. Sedangkan round ini, nah round ini adalah fungsi defaultnya, jadi kita tidak perlu menuliskan di depannya itu math.round, tapi cukup round saja karena dia fungsi defaultnya yang built-in, dia akan membulatkan ke bilangan yang terdekat. Contoh misalkan kalau 3,9 berarti ke 4, kalau 3,3 ya dia akan dibulatkan ke bawah. Hasilnya adalah 3. Jadi round ini akan membulatkan ke bilangan bulat terdekat, ya. Oke. Oke, selanjutnya ada fungsi nilai absolut. Ya, kita bisa menggunakan maths dot ini nih artinya f absolut ya, fungsi absolut. Ya, berarti kita tinggal tulis f math atau print math dot f absolut. Ya, kita tinggal masukkan nilai fungsinya itu misalkan adalah minus 10. Ya, kalau kita running dia menghasilkan 10,00 ya. Jadi ini untuk mengeluarkan nilai absolutnya, nilai mutlak. Oke. Kemudian fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat ini ada dua ya. Kita bisa menggunakan model maths ya, yaitu math.pow atau menggunakan pow saja. Kalau pow saja berarti dari kata power ya. Itu akan menggunakan fungsi default dari Python-nya. Nah, perbedaannya adalah kalau menggunakan modul maths ini hasilnya itu menghasilkan tipe data float ya. Sedangkan kalau menggunakan pow saja itu tipe datanya adalah integer ya. Di sini cara penulisannya adalah mau math.pow atau pow itu dalam kurungnya adalah a, b. A-nya itu adalah basisnya dan B-nya itu adalah powernya, pangkatnya ya. Misalkan kita coba di sini eh, print math ya, math.pow ya, x-nya itu adalah misalkan bukan tapi 2 misalkan 2 pangkat 3 misalkan 2 pangkat 3 ya. Oke, kalau kita pakai print ini pow saja ya, pow base-nya adalah 2 ya, eksponennya xp-nya adalah 3 ya. Kalau kita running, nah untuk 8.0 kita bisa melihat secara jelas ini sudah jelas float, yang sedangkan 8 ini adalah integer ya. Oke, atau kita bisa cek tipe datanya di sini menggunakan type ya. Type dari math ya dot pow dalam kurung 2,3 ya. Kemudian kita coba cek lagi tipe datanya, type dari pow saja ya, dari power saja, pow 2,3 ya, artinya 2 pangkat 3. Kalau kita running, oh maaf ini kita belum print ya, hasilnya harus kita print dulu ya. Saya print di sini juga saya tulis printnya. Oke, kalau kita running, oke di sini kelasnya sudah jelas float dan yang bawahnya adalah integer ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kita bisa menggunakan math.pow atau pow saja, tergantung kebutuhan. Kalau menggunakan yang math.pow berarti kita harus mengimport dulu modul maths-nya di atas. Oke. Kita lanjut. Nah, ini fungsi akar. Ya, fungsi akar kita bisa menggunakan sqrt, menggunakan maths.sqrt. Ya. Misalkan kalau kita menulis print dalam kurung sqrt saja. Nah, ini dari 4. Kalau kita running, ya dia tidak mengenal sintaks ini. Ya,
Tapi kalau kita tulisnya pakai math, ya, math.sqrt dari 4, kita running, dia akan menghasilkan, hasilnya adalah 2. Ya, ini untuk mencari nilai dari akar kuadrat. Oke. Selanjutnya kalau logaritma, ya sama. Tinggal math.log, itu untuk basisnya adalah E. Math.log 10 itu untuk basisnya adalah 10. Ya. Kemudian trigonometri, ini adalah math.sin, math.cos, math.tan, dan math.radians untuk mengubah nilai derajat ke radian. Kalau sebaliknya dari radians ke derajat berarti maths.degrees, seperti itu ya. Nah, untuk fungsi trigonometri ini kita coba. Di sini misalkan print math ya, math.sin misalkan seperti ini. Nah, math.sin ini kalau kita lihat di sini ada keterangan biasanya misalkan kalau kita cek 90. Nah, kalau kita running, kalau sin 90 itu kan sebenarnya 1. Ya, tapi di sini adalah 0,89. Karena dia membaca ini sebagai radian. Ya, jadi kita harus input mengubah dulu. Misalkan kita buat nama variabelnya adalah radian. Radian itu adalah math.radian dari 90. Ya, jadi math sin-nya nanti di sini kita ubah, kita ganti dengan variabel radian. Jadi kita akan menghitung fungsi sin dengan parameternya itu dalam bentuk radian. Yang radian ini merupakan hasil konversi 90 derajat. Ya, jadi 90 derajatnya dikonversi dulu ke dalam bentuk radian, baru dicek nilai sin-nya. Kenapa seperti itu? Karena sin ini akan membaca sebagai nilai radian ya. Di sini ada petunjuknya, return the sign of x measure in radian ya. Di sini x-nya muncul keterangan measure in radians ya. Jadi dia akan menghitung dalam bentuk radian. Sehingga kita harus ubah dulu. Kalau kita ingin menghitung 90 derajat, berarti kita ubah dulu ke radian. Kalau kita running, baru kita dapat hasilnya adalah 90 ya. Oke. Kemudian kalau fungsi yang terakhir yang kita pelajari ini adalah fungsi faktorial. Ya, ini untuk mencari nilai faktorial. Kita tinggal menggunakan maths.factorial. Ya, misalkan dari 3 faktorial, hasilnya kan 6 ya. Kita tinggal tuliskan parameternya di dalam dan hasilnya adalah bentar. Di sini harusnya ada print ya. Print seperti ini, kita running. Hasilnya adalah 6 ya, berarti 3 kali 2 kali 1. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Banyak lagi fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada modul Maths ini. Teman-teman bisa searching sendiri di Google. Dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas fungsi-fungsi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.